Kenz Gengs, balik lagi di channel yang paling kalian tunggu, hanya di Kenz Family. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul hantu pocong. Tahu gak sih kalian Kenz Geng, asal-usul kemunculan pocong menurut mitos? Kemunculan hantu pocong terjadi sekitar 40 hari setelah kematian seseorang. Mayat ini diyakini mencari manusia untuk membantu melepaskan ikatan kafannya supaya dapat bebas menuju alam akhirat. Kemunculan pocong ini ditandai dengan munculnya asap di kuburan seseorang. Mau tahu cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Sebelum mulai cerita awal tentang hantu pocong, bagi yang belum subscribe, untuk berkenan menekan tombol subscribe-nya, dan tidak lupa untuk share, like, dan komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian banyak rezeki dan sehat selalu. Tonton videonya sampai habis supaya kalian tahu tentang asal-usul hantu pocong. Dan kisah asal-usul hantu pocong pun dimulai. Dan jangan nonton sendirian, dan hati-hati ada siapa di belakang kalian. Pocong adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan tahayul orang Indonesia. Hantu ini berupa mayat yang terbungkus kain kafan. Mitos mengatakan bahwa kemunculan hantu pocong mengindikasikan bahwa mereka meminta pertolongan dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jiwa mereka bisa lepas. Wujud hantu pocong digambarkan memiliki wajah yang hitam dan mata merah. Ada pula yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berongga. Asal-usul hantu pocong, sejarah hantu pocong. Seringkali kita mendengar asal-usul sejarah hantu pocong. Namun dari cerita satu dan cerita lainnya tentang hantu pocong tentu berbeda-beda. Ada yang bercerita, hantu pocong berasal dari orang yang meninggal dunia, di mana saat dikubur, kain kafan mayat tersebut tidak dibuka sehingga arwahnya penasaran dan bergentayangan menjadi pocong. Bahkan ada yang bilang, hantu pocong selalu minta tolong untuk dibukakan talinya, agar supaya arwahnya tidak gentayangan lagi. Dalam versi lain sejarah asal-usul pocong berasal dari jin. Dan versi lainnya juga menceritakan sejarah awal mula hantu pocong berawal dari seorang dukun santet. Lantas, versi manakah yang benar?
Hal-hal tentang hantu pocong yang dipercayai masyarakat, rumor-rumor mistis yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat mengatakan banyak hal tentang hantu pocong. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Pocong dijadikan penglaris. Pernahkah kamu mendengar tentang rumah makan yang menggunakan penglaris agar ramai dikunjungi orang? Biasanya, rumah makan ini memiliki sejumlah keanehan tertentu. Salah satunya adalah makanan yang dihidangkan hanya akan terasa enak jika dimakan di tempatnya. Jika dibawa ke rumah, rasanya akan jauh berbeda. Hantu pocong dikatakan merupakan salah satu jin yang berfungsi sebagai penglaris di tempat-tempat tertentu. 2. Jangan menatap matanya. Mata hantu pocong selalu digambarkan dengan mengerikan, seperti berwarna merah menyala, atau tidak memiliki bola mata, atau ditutup dengan kapas. Menurut mitos, jika sampai kamu bertemu dengan hantu pocong, kamu tidak boleh menatap langsung matanya. Kalau sampai menatap matanya, tubuhmu akan kaku sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. 3. Tidak hanya bisa meloncat, meski digambarkan bergerak dengan meloncat-loncat karena kakinya terbungkus kain kafan. Pocong ternyata juga digambarkan bergerak dengan macam-macam cara. Pocong juga digambarkan bergerak dengan cara melayang atau terbang, atau kadang-kadang juga menghilang dan tahu-tahu sudah ada di hadapan seseorang. Katanya, kalau kamu mau kabur dari kejaran pocong, kamu harus berlari dengan sangat cepat dengan arah zigzag. 4. Tidak muncul di keramaian. Hantu pocong dikenal hanya muncul ketika seseorang sedang sendirian. Jika ada banyak orang, maka hantu ini tidak akan menampakkan diri. Kalau kamu sedang di tempat angker, pastikan kamu tidak sendirian. Asal-usul hantu pocong dari berbagai versi, seperti dikutip dari laman Semestratcho. Pocong yang lupa dibukakan tali pocongnya. Pada saat dikebumikan, si mayit lupa dibukakan tali pocongnya sehingga dia menjelma menjadi sosok yang mengerikan seperti waktu dia mati. Tapi dia tidak gentayangan menakuti orang-orang di sekelilingnya. Kalaupun dia gentayangan dan coba menakut-nakuti orang di sekitarnya, maka berarti dia masih memiliki tanggungan selama hidupnya. Penampakannya muncul pada saat azan maghrib atau setelah kita selesai sholat maghrib. Dia muncul tepat di tengah-tengah pusar kuburannya dengan wujud seperti asap. Kemudian menjadi makhluk kecil yang lompat dari tengah kuburannya ke arah kakinya. Kemudian dia melompat lagi ke arah kepalanya. Kali ini menjadi makhluk yang sedang seperti bayi besarnya.
Kemudian dia melompat lagi ke arah sisi di sebelah baratnya dan sempurnalah sosok hantu pocong ini. Mayat yang dimanfaatkan oleh dukun atau ahli santet. Bagi sebagian besar dukun seringkali menggunakan media mayat untuk menakut-nakuti orang atau bahkan bisa saja membunuhnya sesuai permintaan yang diajukan. Ciri-cirinya biasanya sosok pocong yang ia gunakan masih terlihat utuh atau di wajahnya masih terdapat kapas di matanya, hidungnya, terkecuali mulutnya. Jika Anda seringkali bertemu dengan sosok seperti ini di rumah Anda, itu tandanya ada orang yang syirik kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah taburkan garam di sekitar rumah Anda. Kemudian selalu bacalah surat Yasin setiap habis sholat maghrib, sholat isya, dan tengah malam. Kalau bisa, bacalah surat Yasin secara berjamaah atau orang banyak. Lakukanlah secara berturut-turut selama 7 hari lamanya. Sosok pocong yang seperti inilah yang patut Anda waspadai, karena dia bisa meludahi Anda, dan yang terjadi setelah tubuh Anda diludahi maka tubuh Anda bisa melepuh atau hangus. Pada dasarnya yang patut kita mintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepadanya dan niscaya hal buruk tidak akan menimpa Anda. Karena sebelum Dia menciptakan manusia, Dia telah menciptakan jin dan syaitan yang ditugaskan untuk menguji iman di dalam diri kita. Nah, bagaimana video barusan? Apa hantu apa yang kalian rasakan? Tulis di kolom komentar. Semoga video barusan bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pocong asal NU asalnya. Ingat, jangan takut akan ketakutan kalain. Allah menciptakan kita sangat sempurna, lebih sempurna dari makhluk lainnya. Semoga video ini bisa menjadi pemicu keimanan kita terhadap Zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, geng, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, biar channel ini terus berkembang dan bisa terus menyampaikan info, video menarik lainnya buat kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.